Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alija Ahmad Zaki dari Prodi Manajemen dengan NIM 2210601052. Ada pengertian tanggung jawab sosial perusahaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Commission of the European Communities 2001 mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai aktivitas yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan lembaga untuk mengintegrasikan penekanan pada bidang sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan interaksi dengan stakeholder. Kemudian yang kedua ada menurut Carroll mendefinisikan tanggung jawab sosial yaitu dari sudut pandang strategis. Suatu lembaga bisnis perlu mempertimbangkan tanggung jawab sosial bagi masyarakat di mana bisnis menjadi bagiannya. Menyatakan bahwa manajer organisasi bisnis memiliki 4 tanggung jawab, yaitu pertama, tanggung jawab ekonomi, yakni memproduksi barang dan jasa yang bernilai bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, ada tanggung jawab hukum, yakni perusahaan diharapkan mentaati hukum yang ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, ada tanggung jawab etika, yaitu perusahaan diharapkan dapat mengikuti keyakinan umum mengenai bagaimana orang harus bertindak dalam suatu masyarakat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu tanggung jawab kebebasan memilih, yaitu tanggung jawab yang diasumsikan bersifat sukarelawan. Dapat diartikan, dari keempat tanggung jawab sosial tersebut, tanggung jawab ekonomi dan hukum dinilai sebagai tanggung jawab dasar yang harus dimiliki lembaga. Setelah tanggung jawab dasar terpenuhi, maka lembaga dapat memenuhi tanggung jawab sosial lainnya, yaitu dalam hal etika dan kebebasan memilih. Dan yang ketiga, ada alasan lembaga menerapkan tanggung jawab sosial. Jadi ada beberapa alasan mengapa sebuah lembaga itu memutuskan untuk menerapkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya. Yang pertama ada moralitas. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada banyak pihak yang berkepentingan, terutama terkait dengan nilai moral dan keagamaan yang dianggap baik oleh masyarakat. Hal tersebut bersifat tanpa mengharapkan balasan jasa. Kemudian yang kedua, ada murnian kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan karena pertimbangan kompensasi. Perusahaan berharap akan dihargai karena tindakan tanggung jawab mereka baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian yang ketiga, teori investasi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder karena tindakan yang dilakukan akan mencerminkan kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang keempat, mempertahankan otonomi. Perusahaan harus bertanggung jawab terhadap stakeholder untuk menghindari campur tangan kelompok-kelompok yang ada di dalam lingkungan kerja dalam pengambilan keputusan manajemen. Lanjut yang keempat, manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Ada beberapa manfaat bagi tanggung jawab sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki tanggung jawab sosial tentunya akan menimbulkan citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Kemudian yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situs win-win solution. Kemudian yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah merasa memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Lanjut, yang kelima, strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, strategi reaktif, yaitu kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial
cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua ada strategi defensif, yaitu dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh lembaga terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau tanggung jawab sosial. Kemudian yang ketiga, strategi akomodatif. Strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang dijalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, strategi proaktif. Strategi proaktif merupakan perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Yang keenam, yaitu tanggung jawab sosial yang dapat mempengaruhi perusahaan. Jadi yang dapat mempengaruhi perusahaan yaitu mereka adalah kelompok orang dan organisasi yang dipengaruhi langsung oleh praktek-praktek suatu organisasi. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam korporasi diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pelanggan. Bisnis yang bertanggung jawab terhadap pelanggan mereka dengan berusaha melayani pelanggannya secara wajar dan jujur. Mereka mencari cara untuk menetapkan harga secara wajar, menghargai garansi, memenuhi komitmen, dan mempertahankan kualitas produk yang dijual. Kemudian yang kedua ada karyawan. Bisnis yang bertanggung jawab secara sosial terhadap pekerjaannya memperlakukan karyawan dengan adil, menganggap pekerja sebagai bagian dari tim dan menghormati harga diri dan kebutuhan dasar manusiawi mereka. Kemudian yang ketiga ada investor. Upaya mempertahankan sikap mental dan tanggung jawab sosial terhadap investor. Para manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang pantas, memberikan informasi yang tepat kepada pihak yang berkepentingan mengenai kinerja keuangan perusahaan, dan mengelola perusahaan untuk melindungi hak-hak pemegang saham. Mereka harus akurat dan harus terang dalam menilai pertumbuhan dan profitabilitas masa depan. Kemudian yang keempat ada pemasok. Hubungan dengan para pemasok itu harus dikelola dengan hati-hati. Banyak perusahaan kini mengakui pentingnya perjanjian yang saling menguntungkan dengan pemasoknya. Jadi, mereka memberikan informasi mengenai rencana masa depan, negosiasi jadwal pengantaran dan harga yang dapat diterima kedua belah pihak. Yang kelima, komunitas lokal. Berusaha untuk bertanggung jawab serta sosial kepada komunitas lokal. Berusaha untuk bertanggung jawab secara sosial kepada komunitas lokal. Mereka dapat memberikan sumbangan program-program lokal seperti baseball, title liga, secara aktif terlibat dalam program-program amal seperti United Way, atau sekedar berusaha menjadi warga korporasi yang baik dan meminimalkan dampak negatif mereka terhadap masyarakat.